Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu usaha toko baju online. Di era modern ini, modis merupakan kewajiban, baik bagi kalangan remaja maupun dewasa. Banyak masyarakat yang gencar memperbarui tren berbusana terkini. Berbusana modis dan stylish merupakan keharusan di era ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya influencer dan public figure yang kerap membagikan outfit of the day atau pakaian yang dikenakan hari ini di sosial media mereka. Hal ini sangat mendorong dan mempengaruhi masyarakat luas untuk membeli busana serupa. Tak jarang banyak dari influencer dan public figure yang memberikan tips dan trik dalam mencocokkan busana yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat luas. Hal inilah yang melatar belakangi terciptanya toko busana online ini, karena pada masa digital ini banyak masyarakat yang menginginkan hal mudah dan praktis. Maka online shop ini merupakan bisnis yang menggiurkan di tengah-tengah maraknya berpenampilan modis dan stylish. Kedua, tujuan dari usaha ini. Tujuan dari usaha ini, terutama dalam bidang kewirausahaan, adalah menjadikan bisnis pakaian online ini menguntungkan. Kemudian menjadikan toko baju online ini sebagai toko terpercaya dan menunjukkan bahwa jenis usaha ini sangat baik dan cocok di era digital ini. Usaha ini juga dapat memberi masyarakat wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tren gaya berbusana terkini. Jenis usaha ini bergerak di bidang busana yang efisien karena dilakukan online. Lalu, karena maraknya tren berbusana modis dan stylish di kalangan masyarakat, toko ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat modern yang mengetahui tren masa kini. Lalu, busana yang dijual akan difokuskan pada busana wanita karena tingginya tingkat konsumsi, sehingga bisa dijadikan sasaran penjualan. Bisnis toko baju online ini juga bisa menjadikan para pemula atau pengusaha kecil menengah sebagai objek yang dijadikan sebagai sumber penghasilan. Lalu, rencana pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu strategi harga. Strategi harga dilakukan berdasar pengambilan baju grosiran, misal dari pasar Tanah Abang, dan menaikkan harga jual sebanyak 20% dan dari harga satuan bajunya. Strategi lainnya yaitu setiap bulannya terdapat potongan harga spesial 20% dari harga normal bagi setiap pembeli yang melakukan 5 kali pembelian di toko. Adapun di sini analisis SWOT pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan yang pertama yaitu modal untuk memulai usaha relatif kecil. Lalu kedua, potensi usaha besar karena lewat online. Lalu promosinya juga bisa di sosial media. Ketiga, tidak ada jam kerja, tidak ada batasan jam kerja, jadi bisa efisien dan bisa juga di mana saja. Lalu untuk kelemahannya atau weaknessnya, pertama banyaknya pesaing karena usaha ini lumayan mudah untuk dilakukan. Lalu kedua, persaingan dalam segi model karena model serupa banyak di pasaran. Dan ketiga, terkadang ada gangguan jaringan pada HP atau koneksi internet. Di sini ada pun keunggulan yang diberikan. Pertama, keunggulannya yaitu usaha ini lebih relatif harganya lebih murah dari toko baju online lainnya. Kedua, baju yang ditampilkan itu baju yang up to date, mengikuti tren masa kini. Lalu ada rencana anggaran dengan total di akhir kurang lebih Rp2.765.000. Sebagai rincian, pertama ada telepon genggam, satu telepon genggam seharga Rp1.000.000. Lalu ada satu unit kursi seharga Rp50.000. Lalu ada satu unit meja kecil seharga Rp50.000 juga. Lalu ada blus, satu lusin seharga Rp485.000. Lalu ada gamis, satu lusin seharga Rp700.000. Lalu ada rockspan, satu lusin seharga Rp480.000, di mana totalnya menjadi Rp2.765.000.
Lalu ada asumsi harga jual. Pertama, untuk harga blus selusin adalah Rp485.000, maka bisa dijual harga satuannya yaitu Rp50.000 per baju. Berarti keuntungan yang didapat minimal satu lusin blus mencapai Rp115.000. Lalu ada pun harga jual selusin gamis yaitu Rp720.000, maka bisa dijual lagi seharga Rp80.000. Berarti keuntungan yang didapat dari menjual satu lusin gamis adalah Rp240.000. Yang ketiga, harga jual selusin spandit di Pasar Tanah Abang yaitu Rp480.000, maka bisa dijual seharga Rp50.000 per rok. Berarti keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp120.000. Kesimpulannya adalah belanja online atau online shop merupakan proses pembelian barang oleh konsumen ke penjual real time tanpa pelayan dan melalui internet. Tak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung, tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menatap layar handphone dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual atau beli secara cepat dan nyaman. Tetapi orang hanya dilihat secara gambar masih tidak cukup sebelum dilihatnya secara langsung, serta dirabanya secara langsung mungkin. Tetapi sebagian lagi beranggapan jika hanya melihat gambar dan mengira-ngira wujudnya saja, bisa jadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita. Tapi hal baiknya di toko online ini yaitu visinya yaitu menjadi toko online terpercaya untuk meningkatkan banyaknya pelanggan dan agar pelanggan tetap kembali untuk berbelanja lagi. Lalu untungnya juga ini dapat menjadi sumber pencaharian, terutama di masa pandemi seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.